Halo semua, nama saya Chandra Winata dengan NPM 2441057. Pada kesempatan ini, saya akan menganalisis kondisi perusahaan berdasarkan rasio, di mana perusahaan yang akan saya analisis adalah PT Rukun Raharja Tbk dan juga PT Bumi Resource Tbk. Kedua perusahaan ini sama-sama bergerak di sektor energi, dengan laporan keuangan kedua perusahaan ini yang menggunakan mata uang USD atau dolar Amerika. Dari hasil perhitungan rasio yang saya dapatkan akan digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan dari masing-masing perusahaan dalam rentang tahun 2022 hingga 2024. Sebagai efisiensi kata, PT Rukun Raharja Tbk akan disebut sebagai Raja dan PT Bumi Resource Tbk akan disebut sebagai Bumi. Sebelumnya, di sini saya akan melampirkan data keuangan PT Rukun Raharja Tbk. Di sisi kiri ada income statement-nya dan di sisi kanan ada balance sheet-nya. Kemudian untuk data keuangan PT Bumi Resource Tbk dengan income statement di sisi kiri dan juga balance sheet-nya di sisi kanan. Baik, pertama-tama kita analisis dari sisi likuiditas. Jika kita lihat pada Raja, baik di current ratio dan quick ratio terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Sedangkan pada Bumi justru sebaliknya terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Namun, secara keseluruhan, likuiditas PT Rukun Raharja Tbk dapat dikatakan lebih baik daripada PT Bumi Resource Tbk, di mana Raja memiliki aset lancar yang jauh lebih aman untuk menutupi utang lancar mereka. Hal ini berbanding terbalik pada Bumi yang rasionya di bawah angka 1, yang menandakan aset lancar mereka masih tidak tergolong aman untuk menutupi utang lancar mereka. Dari kinerja tahun ke tahun, Raja masih lebih sehat, meskipun likuiditas mereka makin rendah dibanding pada tahun 2022. Di sisi lain, Bumi mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun karena masih di bawah angka 1, hal ini tetap terbilang kurang optimal dibanding Raja. Selanjutnya, dari segi efisiensi, PT Rukun Raharja Tbk juga dapat dikatakan lebih baik daripada PT Bumi Resource Tbk. Raja memiliki perputaran persediaan yang jauh lebih tinggi, bahkan meningkat pesat pada tahun 2024. Hal ini berbanding terbalik pada Bumi yang justru menurun tajam pada tahun 2024. Jika dilihat pada rasio penagihan piutang, Raja memang sempat melambat pada tahun 2023, namun di tahun 2024 menjadi lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, Bumi sempat di kondisi lebih baik pada tahun 2023, namun semakin melambat di tahun 2024. Kemudian dari segi solvabilitas, PT Bumi Resource Tbk justru jauh lebih baik daripada PT Rukun Raharja Tbk, di mana Bumi memiliki rasio utang yang lebih terkontrol, menandakan bahwa perusahaan ini secara aktif terus mengurangi ketergantungan mereka terhadap utang. Hal ini berbeda dengan Raja yang walaupun rasio utangnya masih tergolong sedang atau moderat, dengan tahun 2023 yang sempat mengalami kenaikan, namun terjadi penurunan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini berusaha memperbaiki struktur modal mereka dan mengurangi ketergantungan terhadap utang, walau tidak seefektif Bumi. Kemampuan membayar bunga pada perusahaan Raja tergolong stabil pada angka 5, berbeda pula dengan perusahaan Bumi yang lebih fluktuatif. Bumi sempat mengalami penurunan kemampuan membayar bunga pada tahun 2023 karena laba mereka sempat menurun. Namun pada tahun 2024 kondisi ini membaik secara pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Terakhir, dari segi profitabilitas, PT Rukun Raharja Tbk dapat dikatakan jauh lebih sehat dan stabil daripada PT Bumi Resource Tbk. Raja menunjukkan profitabilitas yang sangat baik dan terus meningkat dari tahun 2022 ke 2024. Laba kotor, laba bersih, dan pengembalian aset serta ekuitas semuanya berada pada kondisi yang sehat. Puncak profitabilitasnya sendiri berada di tahun 2023, meski di tahun 2024 sedikit menurun dengan masih mempertahankan performanya yang tinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan Bumi yang sempat mengalami penurunan profitabilitas yang sangat drastis pada tahun 2023 dan baru mulai menunjukkan pemulihan kecil pada tahun 2024. Secara keseluruhan, profitabilitas Bumi masih lemah dengan margin yang rendah, pengembalian aset dan ekuitas yang kecil, serta efisiensi operasi yang belum pulih total. Baik, dari analisis yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa PT Rukun Raharja Tbk menunjukkan kondisi kesehatan keuangan yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari likuiditasnya yang berada pada level aman, efisiensi operasionalnya yang sangat tinggi terutama dalam perputaran persediaannya, dan didukung dengan profitabilitasnya yang kuat dan disertai kemampuan menghasilkan laba yang konsisten. Struktur modalnya sendiri tergolong sedang atau moderat, namun masih terkendali dengan baik dan didukung oleh kemampuan membayar bunga yang stabil.
Secara keseluruhan, perusahaan ini berada pada posisi yang stabil, efisien, dan menguntungkan, menunjukkan manajemen perusahaan ini yang kuat serta prospek finansialnya yang positif ke depannya. Maka dari itu, perusahaan ini lebih menarik untuk dijadikan pertimbangan investasi dalam waktu jangka panjang. Lalu pada Bumi, dari analisis yang dilakukan didapatkan hasil bahwa PT Bumi Resource Tbk menunjukkan kondisi keuangan yang kurang sehat. Namun masih terdapat tanda-tanda pemulihan. Hal ini dapat dilihat dari likuiditasnya yang masih sangat tipis, efisiensi operasionalnya yang tidak stabil, dan profitabilitasnya yang relatif rendah. Meski begitu, struktur modalnya berada pada tingkat yang sangat aman dengan rasio utang yang lebih terkontrol dan kemampuan membayar bunga yang justru menguat. Secara keseluruhan, perusahaan ini dapat dikatakan sangat aman dari sisi solvabilitas, tetapi menghadapi tantangan yang sangat besar dalam likuiditas, efisiensi, dan profitabilitas perusahaan mereka, sehingga memerlukan perbaikan operasional secara menyeluruh agar kesehatan keuangannya dapat lebih membaik. Maka dari itu, perusahaan ini lebih kurang menarik untuk dijadikan pertimbangan investasi dalam waktu jangka panjang. Baik, sekian analisis dari saya. Terima kasih.